1 jaiz. Kan itu dia. Jumlahnya 41. Tinggal 9. Yang 9 itu terhimpun dalam kalimat Muhammadar Rasulullah. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, 1 jaiz. Jumlah 9. Digabung antara kalimat tauhid dengan syahadat tauhid dengan syahadat Rasul, jadilah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah rukun Islam pertama. Jadi isinya syahadatain itu 50. Itulah 50. Nah, sekarang kita masuk yang 20 sifat wajib bagi Allah. Kan gitu dia. Di mana terhimpunnya 20 sifat bagi Allah? Dalam kalimat la ilaha illallah. Yang 20 sifat itu dibagi 4. Kan itu kemarin. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kan itu ditanya. Di mana terhimpunnya? Yang mampu menghimpun nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Itu adalah terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Soal. Berapa terkandung di dalam kalimat la? Dan berapa terkandung di dalam kalimat ilaha? Dan berapa yang terkandung pada kalimat illa? Dan berapa yang terkandung pada dalam kalimat Allah? Berilah kami hukumnya. Nah, mulai dibahasnya satu-satu ya. Jawab. Adapun yang terkandung di dalam kalimat la itu ada 5. 5 perkara dibuat situ ya. Kalimat la. Jadi kalau ada papan boleh juga ditulis dia. Kalimat la ada 5. Mana dia? Pertama, wujud. Ada. Kedua, kidam. Ketiga, wujud, kidam. Ketiga, baqa. Keempat, muhalafatu lil hawadis. Kelima, qiyamuhu binafsihi. 5. Adapun yang terkandung di dalam kalimat ilaha ada 6. 5 tambah 6 11 ya. Sami', basir, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Kalam. Belum lagi. Berarti sami', sami'un, basir, basirun, kalam, mutakallimun. Itu dalam kalimat ilaha. Dan yang terkandung di dalam kalimat illa ya. Dalam kalimat illa, pertama hayyun. Kedua alimun. Ketiga qadirun. Keempat muridun. 11 tambah 4 udah berapa? 15. Berarti adapun kalimat terkandung dalam kalimat Allah ada 5. Pas 20. Apa dia? Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyah. Jadi siapa yang hidup? Allah. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang kuat? Allah. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang berdiri sendiri? Hanya Allah. Maka dalam kalimat Allah ada 5. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyah. Boleh juga dong kita tulis ya. Penghapus tak ada. Tidak jilbab tu pakai lagi ya. Soal, kita lanjut dulu ya. Apa sebab sifat 5 dahulu itu terkandung dalam kalimat la? Kenapa dia? Dan apa pula sebabnya sifat yang 6 itu terkandung dalam kalimat ilaha? Dan kenapa pula sebabnya sifat yang 4 itu terkandung dalam kalimat illa? Dan kenapa pula sebabnya sifat yang 5 itu terkandung dalam kalimat Allah? Ditanyakan satu-satu. Kenapa terdapat dalam kalimat itu? Jawab. Adapun sifat yang 5 itu ya, terkandung dalam kalimat la, wujud hingga qiyamuhu binafsihi, ialah karena dia adalah martabat la ta'yin. La ta'yin.
tiada nyata-nyatanya. La ta'yin, tiada nyata-nyatanya. Maka di situ nanti ada setengah namanya ya. Setengah nyata. Jadi tidak bisa Allah itu wujud kalau tidak ada maujud. Maka setengah-setengah. Tiada nyata-nyatanya. Tidak nyata 100%, yang nyata setengah. Satu di zat zahir, satu di batin. Dapat nak kira maksudnya ya? Ibu. Ini durian. Ini durian. Sementara maujud durian tidak ada. Kan kapan dia nyata? Maka nyata, tiada nyata-nyatanya. Kapan dia nyata? Wajib ada wujud zahirnya. Maka kalimat la itu disebut la ta'in. Jadi tidak bisa berpisah antara zat dan sifat. Tidak bisa berpisah antara Allah dan Muhammad. Tidak bisa berpisah antara rasa jeruk dengan jeruk. Tidak bisa. Kalau berpisah, tidak jeruk namanya. Itu dia. Tidak jeruk namanya. Tidak jeruk namanya. Itu. Adapun kalimat la itu kalimat tauhid. Inilah sebabnya. Tauhid menafikan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Coba tengok dalam kalimat la tadi. Sebenarnya nampak. Ini masih apa nampaknya? Mana dalam kalimat la itu tadi? Yang disebut ada 5. Mana tadi bunda? Wujud. Kidam. Baqa. Muhalafatul lil hawadis. Qiyamhu binafsihi. Tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah. Tidak ada yang dahulu kecuali Allah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan tidak ada yang berdiri sendiri kecuali Allah. Makanya Allah yang bisa buat namanya. Selain Allah, tidak ada yang bisa buat namanya. Begitu lemahnya. Maka keyakinan di level para wali kemarin, tidak sehelai rambut bisa kulindung, tidak sehelai bulu mampu kulawan. Begitu lemahnya. Itu dia ya. Dan itulah sebabnya. Dan adapun sifat sami, basir kalam, sami'un, basirun dan mutakalimun, 6 yang terkandung dalam kalimat ilaha, ya. Itulah sebabnya bernama sifat yang kaya. Sifat kaya, Bu. Betul tak, Bu? Sami'un. Dia yang maha mendengar. Mendengar dan yang maha mendengar. Melihat dan yang maha melihat. Berkata yang maha berkata-kata. Maka disebutlah kena kalimat maha, maka disebut sifat yang kaya. Di mana letaknya? Di kalimat ilaha. Maha gagah, berarti dia terbaik. Maha mendengar, kamu itu, Bu? Maha, ini ada dewa, Bu, Maha Brata ya. Itu dia. Berarti maha yang, itu dia. Tidak ada yang, maka disebut itu sifat yang terkaya ya. Sifat kaya. Adapun makna ilaha itu yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Maha berkata-kata. Berarti seluruh perkataan ada oleh dia. Ada enggak? Tidak ada perkataannya, Bu. Bukan kalimat. Perkataan.
Semua yang ada di dunia perkataan, betul enggak? Coba ibu lihat. Pena perkataan, batu perkataan, tupai jonjang. Itu tentu tupai jonjangnya. Perkataan. Murai batu perkataan. Apa saja, Bu? Maka disebut sifat maha. Sifat kaya. Sami'un, basirun, mutakalimun. Sami', basir, kalam. Ya. Apa saja ya. Itulah sebabnya. Adapun sifat hayyun, berarti kalimat illah. Yang 4 ya. Hayyun, alimun, qadirun, muridun. Terkandung dalam kalimat illah. Karena sifat itu melazimi bagi ma'ani. Dikarenakan dengan ma'ani itulah sebabnya. Apa ma'ani? Berarti sifat ma'ani kan ada maknawiyah. Qadirun, muridun, sami'un. Dia hayyun masuk sifat ma'ani. Alimun masuk sifat ma'ani. Qadirun masuk sifat ma'ani. Muridun masuk sifat ma'ani. Dia yang maha hidup. Dia yang maha tahu. Dia yang maha berkekuatan. Dia yang maha berkehendak. Jadi yang nampak zahir hayat. Yang sesungguhnya hayyun. Yang nampak zahir seolah-olah kepala. Hebat dia kepala. Tapi yang sesungguhnya alimun. Dia yang maha tahu. Yang nampak zahir tangannya yang kuat, tapi sesungguhnya qadirun. Betul? Yang nampak zahir dia yang berlari, berkehendak kencang, tapi sesungguhnya muridun, dia yang berkehendak. Kalau dia berkehendak tidak ada batalnya, Bu. Walaupun diumumkan oleh PRT teroyong sampai jam 9, dia sampai jam 10 loh, siap lah. Itu dia. Tapi kalau tidak masuk di level ini, teroyong sampai jam 9, jam 8 lah hilang. Betul, Bu. Karena tidak duduk di level itu ya. Masuk yang lipat terakhir. Adapun sifat 5, sifat yang terkandung dalam kalimat Allah. Itu lagi, Bu? Iya. Sifat 5 yaitu hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyat. Kenapa terkandung dalam kalimat Allah? Karena dengan dia zahir segala sifat. Kalau tidak ada sifat hayat, tidak nampak membuktinya hidup itu, Bu. Kalau tidak ada sifat ilmu, tidak nampak pandainya menulis, betul, Bu? Kalau tidak ada sifat kudrat, tidak sanggup tangan bergerak. Kalau tidak ada sifat iradat, tidak ada keinginan untuk belajar. Kalau tidak nampak wahdaniyat, antum minta antar taruh ya ke mana pai? Itu dia. Maka di situ disebut tempat ya zahir segala sifat. Maka itu punya Allah. Allah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang wahdaniyat. Zahirnya sifat. Karena sifat itu wujud kepada zihin dan kepada harid. Ya. Adapun makna Allah, nama bagi zat yang wajibul wujud, yang mewajibkan 20 sifat. Kan, Bu? Jadi Allah nama bagi zat, bukan zat. Sekarang disembah, dibayangkan, diingat nama bagi zat. Tentu tidak sampai kepada zat. Maka dihukum kafir zindik. Ini antara kini macam dulu makan. Di mana ragu so? Ragu lain tak lo kata Bunda Indra. Cuma payah mengejek. Sami, basir, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Di dalam kalimat la tadi 5, wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadis, yamu bin nafsi. Terkandung di dalam kalimat illa. Ada 4.
hayyun, alimun, qadirun, muridun. Terkandung dalam kalimat Allah 5, hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyat. Nah, pertanyaannya, kenapa sebab 5 sifat dahulu itu terkandung di dalam kalimat la? Kan itu dia. Kenapa 6 sifat itu terkandung dalam kalimat ilaha? Kenapa 4 sifat itu terkandung dalam kalimat illah? Kenapa 5 sifat terkandung dalam kalimat Allah? Kan itu dia, Bu. Jawab. Sebab 5 sifat itu terkandung dalam kalimat la, ya, karena dia adalah la ta'yin. Ain itu mata, Bu. Ta'yin. La ta'yin, tiada nyata-nyatanya. Yang nyata sesungguhnya wujud Allah. Yang nyata qadim Allah. Yang nyata baqo sesungguhnya Allah. Jadi bukan kita yang nyata. Tiada nyata-nyatanya, kita separuh nyata. Maka di situ dibuat Allah, sebenarnya manusia tidak nyata, yang nyata hanya Allah. Kita tempat zahirnya. Dalam penjelasan berikutnya, kita tempat zahir wujud Allah itu ada insani. Tempat zahirnya insani. Maka disebut la ta'in, tiada nyata-nyatanya. Adapun kalimat, ya, sami, basir, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun, ya. Kenapa diterkandung dalam kalimat ilaha? Karena dia adalah sifat yang kaya. Tiada bisa menyamai yang lain di alam ini. Ya. Kenapa kaya? Karena dia yang maha melihat. Dia yang maha mendengar. Dia yang maha berkata-kata. Bagaimana dia maha melihatnya? Tidak sehelai daun pun yang jatuh di bumi Allah ini, kecuali semuanya telah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dilihatnya dengan kebesarannya. Dia yang maha mendengar. Pernah Bu, dia maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Ingat tak kisah Nabi Musa sewaktu dia berdialog dengan Allah di Bukit Tursina? Apa dialognya? Kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Saya sanggup. Bagaimana caranya? Kita pakai air dalam gelas. Membuktikan Allah maha tahu, maha melihat, maha kuat. Kamu tidak sanggup. Lalu bagaimana caranya? Caranya mudah. Kau pegang air di gelas, kalau tertumpah berarti kau tertidur. Dia kan tak pernah tidur. Maha melihat. Begitu mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depan, kau tidur kan? Aku maha melihat, tak pernah tidur. Itu dia maha kaya tuh. Maha kaya, ya. Lalu kenapa sifat ilah itu ada 4? Hayyun, alimun, qadirun, muridun. Karena itu sifat yang melazimi bagi ma'ani. Mana yang ma'ani itu? Ya masuklah sami'un, basirun, mutakalimun, hayyun, alimun, qadirun, muridun. Kemasuk sifat ma'ani. Sifat kaya, masuk sifat kaya. Ya. Jadi tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka di situ istisna namanya. Pengecualian. Kau merasa kita yang paling hebat? Anda mau. Yang hebat itu hanya Allah. Maka setiap ada kesombongan dan kebesaran, siapa mencoba mengambilnya, kata Allah dalam diskusi, aku pasti merampasnya kembali, dan aku pasti melenyapkan mereka. Zani, Sadi, Iraki,
itu selendangku dan itu kebesaranku. Betul? Sombong dan itu punya Allah. Siapa yang mengambil, pasti aku rampas. Aku akan lenyapkan dia. Makanya Fir'aun, Namrud, habis oleh Allah SWT. Maka orang setiap berawal dari kesombongan, pasti dia kekalahan. Hancur. Karena Allah tidak bersama dengannya. Allah bersama orang yang sabar. Karena sabar itulah dia menang. Sabar jadi menang ya. Lanjut. Kenapa di dalam kalimat Allah itu, kenapa dalam kalimat Allah itu ada 5 sifat? Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyah. Nah, adapun makna Allah adalah nama bagi zat yang wajibul wujub, yang mewajibkan sifat 20, dan di situ adalah tempat kezahirannya batin. Jadi tempat zahirnya batin hayat, yang zat perlu insan, yang zat ilmu perlu kepala, yang zat kudrat perlulah gerak gerik di insan, yang zat iradat perlulah ada kehendak pada fisik dan tubuh, yang zat wahdaniyah perlulah kaki. Itulah ibaratnya. Jadi bukan awak yang kuat dah, Bu. Iradat, wahdaniyat Allah. Tapi perlu di. Jadi kalau tidak ada itu, Bu, tidak nampak. Wujud tu tidak nampak. Allah tu tidak nampak. Ya. Perlu. Berarti kalau kajian makrifat, Allah yang butuh. Betul, Bu? Iya. Jadi kalau begitu siapa yang mengingat? Siapa yang mengenal? Makanya yang mengenal itulah yang dikenal. Yang dikenal itulah yang mengenal. Yang mengingat itulah yang diingat. Maka aku ingat Allah dengan Allah. Bukan kita. Kalau kita capek, Bu. Kan ya? Coba. Kaca itu mengingat kita atau kita ingat kaca, Bu, setiap hari? Kita ingat kaca. Untuk mengenal diri kita. Betul? Jadi kaca yang kata mengicik. Ini tak mau tahu kaca itu. Betul tak? Mak tahu waknya. Wak lalu. Itu dia. Ada pertanyaan di situ Pak itu? Oi. Di kajian fikih enggak? Enggak salah. Boleh kita meminta di kajian fikih, enggak ada yang salah. Makanya sebut jadi ibadah. Jadi kajian fikih itu kemarin suatu kajian yang membahas tentang sah dan batal suatu ibadat yang dikerjakan. Maka dia mempunyai syarat dan rukun. Jadi boleh. Apa bukti dia meminta? Ada doanya. Jadi adakah orang tanpa berdoa tapi dapat? Ada. Betul? Ke WA aja. Itu ada. Nah, itu dia. Kini levelnya. Jadi tidak ada yang salah, Bu. Tidak ada yang salah level kajian ini. Makanya itulah kita mengaji-ngaji ini membuat jadi orang tua. Solat orang tu senyum je gitu. Tidak solat orang tu senyum je gitu. Cuma senyumnya beda-beda. Tidak ada yang marahnya. Tahunya. Yang membuat dia tidak solat sama ada. Tak apa benci. Kau benci berarti sama benci dengan Allah. Kau benci selalu, maka belum sampai di level Allah. Itu level awak, maka benci tak. Membuangnya diri ke dalam apa itu Ustaz, kadang kata Ustaz kan kita kan masih ada ya Allah. Iya. Nah, jadi boleh. Ya Allah. Jadi yang ngomong ya Allah itu apakah kita atau Allah kan Allah itu kan? Allah sebenarnya Ya, semuanya. Allah itu kan. Cuma Jadi Allah yang berdoa untuk dirinya itu. iya, betul. Cuma kalau sampai di situ, makanya ada buku dibuat di orang tuh, Bu. Engkau, kamu, dia dan saya. Kalau berkata engkau masih berhadapan. Dia sangatlah jauh. Saya tidaklah berucap.
Makanya saat kita pacaran tuh disebut-sebut tuh leba Indra dulu. Siapa nama sebut aja? Amir. Oh, Cu Amir. Cu Amir nak panjangnya janggut gitu, Bu. Bahasa Bu satu-satu. Hidungnya mancung, kumisnya landak. Landak kumis. Tapi begitu udah dapat muara dari kenalan tuh bertemu. Betul? Setelah bertemu dengan Cu Amir, oh iya. Setelah bertemu ingin memiliki, setelah memiliki ingin menyatu, betul? Setelah menyatu, lagi disabuk-sabuk lah, Bu. Sama, Bu. Maka kita yang makanya Daud berueh itu, kalau aku udah pakai serban, janganlah tembak lagi aku, katanya. Kalau engkau tembak, keluarlah air dari muncung senapangnya. Dia level ini dia, udah menyatu. Bukan menyatunya seperti tidak, tapi penyatuan dalam, tidak mungkin terpisah rasa jengkol itu dengan isi jengkol. Kalau menyatu kita bayangkan seperti tinta ini dengan busa ya. Dia tidak seperti itu. Kalau tinta dengan busa, diperas busa, tintanya hilang. Menyatunya tak terpisah. Terpisahnya tak menyatu. Maka dia kajian fikih saja digambarkan, aku lebih dekat dari urat nadimu. Kita kulit, urat nadi di bawah kulit. Allah jauh lebih dekat dari urat nadinya. Berarti dia dekatnya tak berjarak, tak berpisah, jauhnya tak berjarak. Jadi berbeda dengan dekat yang kita gambarkan antara Wardah dengan bibir menyatu, nah Bu? Menyatu, tapi tidak bersatu. Betul enggak? Buktinya begitu dicuci, Wardahnya hilang. Dia dekat tapi berjarak. Allah dengan Rabbani dengan Insani tidak seperti itu. Bagaimana memisahkan rasa manggis itu dengan isi manggis, dengan kulit manggis? Tidak bisa. Dipisahkan, beda namanya. Begitu dia ibaratnya Bu aja. Jadi memang ya ketajamannya ya, ketajaman keyakinan atau ma'rifah. Di dalam diri itu kan Allah, semuanya Allah. Kalau kita Allah berkata, Allah yang berilmu, Allah mendengar kan, ya. Jadi di samping itu Allah kan beri kita nafsu gitu ya Ustaz. Ya kan nafsu yang membawa ke kiri gitu Ustaz. Nah, artinya nafsu contohnya kan artinya gimana tuh Ustaz ya pertanyaannya? Kalau kita sadar Allah semua gitu kan. Jadi kita kan enggak pernah membenci, enggak pernah menghina. Jadi kita enggak ada sama kan gitu kan. Ya. Tapi dalam pelaksanaan keseharian kita kan masih ada maunya gitu kan. Jadi maunya itu tuh nafsu atau apa Ustaz? Makanya kemarin saat dia berkehendak kepada sesuatu, bernamalah dia roh itu hati. Saat dia ingin mendapatkan sesuatu, bernamalah dia roh itu nafsu. Apakah kita hidup di level nafsu atau hidup di level roh selalu? Lalu kenapa kita bisa mengalami perubahan? Karena kita bukan qadim, tapi muhdas. Muhdas itu alam. Alam itu mengalami perubahan. Itu dia. Tapi siapa yang mampu mempanakan diri atas dirinya, maka qadim Allah pada tubuhnya. Cuma kita kadang tidak qadim. Hanya panahnya seketika. Maka iman itu digambarkan oleh Rasulullah. Iman itu sama dengan apa namanya? Gelombang ya. Kadang dia turun, kadang naik. Nah, itulah Bu. Karena kita makhluk itu, karena kita bukan qadim. Kita alam. Alam itu mutaghayyir. Alam itu mengalami perubahan. Maka mulai dari mani, dari mazi, dari wadi, dari mani, dari maknikum sampai mudghah, alaqah, ya, betul Bu? Sampai bayi, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, tua, perubahan.
Cuma keyakinannya yang Rabbani tidak pernah berubah. Maka disebutlah isim dia. Isim tidak mengalami perubahan. Maka Allah itu nama dia. Isim itu bu, nama tidak mengalami perubahan. Ini isim dia, tidak mengalami perubahan. Tapi kalau alam kerja dia mengalami perubahan. Apa dia? Coba nama mengalami perubahan enggak? Bu Indra. Apakah di waktu anak-anak namanya bukan Indra? Tak Indra? Tetap. Setelah remaja Indra. Setelah berumur Indra. Sampai tua Indra. Kapan berubah? Berpisah ruh dan jasad. Berubah namanya. Nah, itu nama bu. Allah itu nama, maka tak berubah. Beda dengan af'alnya. Kalau kerja dia berubah, betul bu? Di waktu dia sendiri Bata tuh, dia bernama Bata. Mulai dikerjakan, berubah jadi dinding. Kena kerja. Betul? Nama tidak berubah. Tapi dari kerja berubah dia. Paham kira-kira punya? Hei, kok lain senyum ke dalam? Tidak berubah lagi. Ya. Di mana perubahannya? Di ilah.